Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali kita pada Minggu hari ini 2 Agustus 2020 dalam Minggu ke-8 setelah Trinitatis dengan topik Minggu melawan suap dan korupsi. Saya ingin menyapa kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada yang masih harus tetap beribadah di rumah masing-masing. Saya harap sukacitanya tidak berkurang untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Saya terkhusus ingin menyapa kepada seluruh jemaat dan majelis jemaat HKBP Pardomuan Resort Simalingkar yang masih Tuhan izinkan untuk saya layani sampai pada saat ini. Kita akan bersama-sama memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan pada minggu hari ini. Namun terlebih dahulu kita berdoa, kita memohon hikmat daripada Tuhan menuntun kita kepada kebenarannya. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita dengan topik melawan suap dan korupsi diambil dari Keluaran 23 ayat 1 sampai 9. Keluaran 23 ayat 1 sampai 9 atau 2 Musa 20 tolu ayat sada 1 ayat sia. Saya akan membacakan untuk kita semua. Saya harap Amang Inang Bapak Ibu boleh mengikuti di rumahnya masing-masing. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang yang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang-orang miskin di antaramu dalam perkara-perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang bersalah. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah film yang berjudul A Civil Action, di mana di dalam film tersebut disajikan seorang pengacara yang dipercayakan membela beberapa keluarga yang anaknya menjadi korban dari limbah beracun sebuah perusahaan. Dan ketika dalam proses pembelaannya ini, pengacara dari lawan mendekatinya dan berusaha menempuh jalur damai dan memberikan beberapa hal, termasuk yang dikatakan dalam minggu hari ini suap kepada pengacara tersebut dan keluarga tersebut untuk upaya damai. Namun pengacara yang dipercayakan oleh keluarga ini tidak menerima itu. Dia ingin mengungkap kebenaran. Dia mengatakan dia hanya ingin mengungkap kebenaran, kenapa anak-anak itu menjadi korban daripada limbah beracun. Namun pengacara lawan tersebut tertawa dan dia mengatakan tidak ada yang namanya kebenaran dalam pengadilan dunia. Yang ada adalah beberapa saksi yang disuruh menceritakan cerita yang disusun menjadi sebuah kebenaran versi mereka. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kenapa saya memaparkan sebuah babak dalam film yang berjudul A Civil Action? Karena apa yang terjadi dalam pengadilan di civil action tersebut juga adalah yang banyak terjadi dalam pengadilan di dunia ini. Terdapat banyak yang namanya suap dalam hal pengadilan, di mana pengadilan dunia banyak disusun juga oleh kesaksian palsu yang membuat orang yang benar disalahkan, orang yang salah dibenarkan. Lalu pernah ada seorang yang bernama Adolf Hitler dia mengatakan demikian, apabila engkau mengatakan sebuah kebohongan besar dan kau mengatakan kebohongan besar itu terus menerus, maka itu akan dipercaya orang sebagai sebuah kebenaran. Lalu apakah
Apakah itu yang Tuhan mau? Apakah Tuhan menginginkan kita menjadi bagian dari pengadilan dunia atau kesaksian palsu dunia, di mana seperti yang dikatakan Adolf Hitler tadi, apakah kita ingin menjadi bagian dari orang yang menceritakan kebohongan besar yang meskipun kemudian akan menjadi sebuah kebenaran sehingga kita dinyamankan dengannya? Apakah itu yang Tuhan mau? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan tidak menyukai yang namanya dusta. Tuhan tidak menyukai kebohongan. Tuhan tidak menyukai ketidakadilan. Dan itulah yang sebenarnya mau diajarkan dalam firman Tuhan pada minggu hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan apa yang terjadi di dalam sebuah lagu dari seorang pencipta lagu atau penyanyi yang juga sangat terkenal, dia menyanyikan lagu dengan lirik demikian. Aku heran, yang benar dipertanyakan. Aku heran, yang salah dipertahankan. Aku heran, yang benar disingkirkan. Itu lirik lagu itu. Lalu kenapa bisa lagu ini menjadi sebuah lagu yang booming pada masanya? Dan sebenarnya itu terjadi karena pengadilan dunia ini adalah pengadilan yang menyukai dusta. Bahwa di dalam dunia ini kita hidup di dunia yang menyukai dusta, yang nyaman dengan dusta, yang nyaman dengan saksi dusta. Sehingga kalau kita melihat bahwa kenyamanan yang diciptakan itu membuat orang merasa bahwa itu adalah hal yang wajar. Bahwa bahkan ada muncul istilah yang mengatakan kebenaran itu terlalu menyakitkan untuk diungkapkan, sehingga orang mengungkapkan sesuatu dia dengan dusta untuk menyamankan sesuatu situasi, untuk menyamankan seseorang yang tentu saja kalau kita mengatakan dusta, ini akan disusul oleh dusta-dusta lain, sehingga akhirnya kita nyaman hidup dalam dusta itu dan menjadi pendusta selama hidup kita dan tidak merasa bersalah atas itu. Itu sebabnya kalau kita perhatikan, kalau saya ingin bandingkan seperti yang saya pernah katakan dalam Jamita saya, bahwa kalau di negara lain seperti daerah Cina, Tiongkok sana, kalau orang ketahuan korupsi, dia itu akan mundurkan diri sendiri. Dia akan mengundurkan diri sendiri, dan bahkan ada yang sampai bunuh diri karena dia malu, ketahuan korupsi, ketahuan tidak memegang jabatannya dengan baik. Tapi apa yang terjadi di Indonesia, negara kita yang tercinta ini, ketika orang ditangkap untuk kasus korupsi dan dituduh dan tertangkap basah melakukan penyelewengan atau korupsi, tidak demikian. Bukan ada rasa malu, bukan ada rasa untuk mengundurkan diri sendiri, tapi justru yang terjadi adalah pembelaan dengan saksi dusta, yang kemudian disusun dusta-dusta lain untuk membuat sebuah cerita kebenaran versi mereka yang sebenarnya adalah kepalsuan. Dan itu yang terjadi dalam civil action tersebut adalah gambaran dari pengadilan dunia. Di Indonesia tidak seperti yang dalam negara Tiongkok dan Cina tadi. Banyak sekali koruptor dan orang yang menyusun kebenaran versi mereka dengan memakai hakim yang tidak jujur, dengan memakai saksi dusta untuk mendukung pembenaran diri mereka. Lalu apakah ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Apakah Tuhan menginginkan ini ada dalam kehidupan orang percaya? Benar bahwa banyak orang mengatakan ketika dosa sudah dilakukan oleh banyak orang di dunia ini, kita menjadi melazimkan itu sebagai sebuah hal yang wajar. Contoh satu adalah kebohongan, dusta. Ini adalah hal yang banyak dilakukan oleh banyak orang, sehingga manusia menjadi mewajarkan ini menjadi sebuah hal yang lumrah. Dalam hidup di dunia itu bohong itu biasa. Bohong untuk kebaikan, bohong untuk ini, bohong untuk itu biasa kata orang. Kenapa? Karena sudah banyak yang melakukan, maka dia melazimkan ini dilakukan. Padahal dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan umat percaya, tidak ada dosa yang bisa dikompromi. Dosa adalah dosa, dan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan apa yang ada dalam firman Tuhan ini, Tuhan tegas mengatakan, jangan engkau menjadi bagian daripada dunia yang ada kepalsuan di dalamnya. Jangan engkau mau menerima suap. Apabila kita dalam firman Tuhan ini dikatakan, apabila engkau adalah seorang hakim, maka nyatakan dan putuskanlah berdasarkan kebenaran. Apabila kau adalah saksi, bersaksilah sesuai dengan apa yang kau tahu, apa yang kau lihat, fakta yang sesungguhnya. Apabila kau adalah seorang terdakwa, akuilah perbuatanmu. Apabila kau adalah
seorang yang artinya menjadi pengacara, maka belalah berdasarkan fakta kebenaran yang kau tahu. Jangan bela yang nggak benar. Meskipun itu adalah temanmu sendiri, berusahalah untuk menyatakan kebenaran. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, hal yang Tuhan mau dilakukan dalam firman Tuhan ini dikatakan juga bahwa jangan engkau menerima suap, karena suap itu membutakan matamu. Membutakan matamu melihat kebenaran. Kalau orang udah disuap, mulutnya nggak bisa ngomong kan, nggak bisa dia menyatakan kebenaran dari apa yang dia lihat. Dan karena itu Tuhan katakan jangan kau terima itu, karena itu akan membelokkan arahmu yang sudah kuluruskan. Tuhan sudah meluruskan jalan kita. Kalau kita menerima suap, kalau kita menerima itu, maka ini akan membelokkan jalan kita, membutakan mata kita, dan membuat kita melumrahkan kepalsuan dan ketidakbenaran dalam dunia ini. Meskipun seluruh dunia mengatakan hal itu lazim, firman Tuhan ini mengatakan tidak ada kompromi untuk dosa. Tidak ada kompromi bagi Tuhan. Kesalahan adalah kesalahan. Suap, ketidakadilan, korupsi adalah hal yang sangat ditentang oleh Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 37 mengatakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jangan membelok-belokkan itu. Karena Tuhan membenci dusta dan kebohongan terucap dan dinyatakan dari seorang umat Kristen yang mengatakan dirinya percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita hidup di dunia yang sudah menyukai dan nyaman dengan itu. Namun Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan ini mengharapkan agar diri kita kembali mengingat kalau kita selama ini menganggap itu lazim. Kalau kita mungkin sudah terlanjur melakukan itu, maka Tuhan ingin keluar daripada situ. Jangan menjadi bagian dari kepalsuan. Mungkin kau nyaman saat ini karena kepalsuan itu mungkin menghantarkanmu itu kepada tempat yang lebih tinggi. Mungkin kepalsuan itu menghantarkanmu kepada hal yang lebih layak dalam hidupmu. Tapi percayalah bahwa kenyamanan yang palsu tidak akan bertahan selamanya. Dan apa kepalsuan-kepalsuan yang mengantarkanmu kepada sebuah kenyamanan dan sebuah hal yang enak dalam dunia ini tidak akan bertahan selamanya. Karena firman Tuhan tegas mengatakan juga dalam firman Tuhan pada minggu hari ini, termasuk dalam orang asing, jangan kamu tekan, karena kamu sendiri juga telah tahu gimana keadaan jiwa orang asing, karena kamu pun dulu orang asing di Mesir. Jadi firman Tuhan ini menegaskan dalam judul terpuknya peraturan tentang hak manusia. Semua manusia berhak menerima segala sesuatu dengan adil berdasarkan fakta dan kebenarannya. Itu adalah hak semua manusia. Jadi jangan posisikan karena ada orang asing di tempatmu, karena ada orang yang tidak berkuasa sepertimu lalu kau tekan dia, itu salah. Bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang menjadi haknya berikan kepada dia. Apa yang seharusnya kau lakukan untuknya, lakukan. Siapapun dia, seperti dalam firman Tuhan ini katakan, kalau ada lembu musuhmu atau keledainya yang tersesat, kembalikan binatang itu. Tuhan katakan, kalau ada rebah keledai musuhmu karena bebannya berat, jangan kau biarkan, tapi tolonglah dia, bongkar muatannya. Berarti apa? Mau musuhmu, mau temanmu, kalau dia benar, nyatakan benar. Kalau dia salah, katakan dia salah. Jadi tidak ada juga yang namanya nepotisme. Karena dia semarga saya, karena dia satu STM saya, karena dia kakak saya, karena dia adik saya, opung saya, nantulang saya, karena dia teman saya, karena dia selama ini berteman dengan saya, maka saya bilang tidak. Musuhmu atau temanmu, apa yang menjadi haknya, berikan kepada dia. Kalau dia benar, katakan dia benar. Kalau dia salah, katakan dia salah. Kalau dia perlu pertolongan, tolong dia. Firman Tuhan ini tegas mengatakan karena apa? Semua orang pernah mengalami fase ini. Orang asing, kau dulu pun orang asing. Artinya di situ Tuhan mau katakan apa? Suatu saat kau akan ada dalam posisi yang sama. Kalau kau bersaksi dusta tentang dia, kalau kau memutuskan sesuatu hal yang tidak adil tentang dia, maka suatu saat percayalah, dalam hidupmu kau akan menghadapi situasi yang sama. Maka kau akan menerima apa yang kau perbuat kepadanya. Hukum tabur tuai ada dalam umat Kristen. Walaupun kita tidak mengatakan karma, tapi hukum tabur tuai ada. Karena itu Tuhan katakan apa yang jadi hak orang kasih. Karena kau pun punya hak. Kalau suatu saat kau melakukan itu, kau akan terima itu. Firman Tuhan yang tegas mengatakan itu kepada kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, banyak bentuk suap dan korupsi kecil. Artinya di sana suap dan korupsi ini menyatakan apa? Penyelewengan kebenaran. Jadi Tuhan ingin sebagai orang Kristen, jalan lurus telah Tuhan tunjukkan kepada kita, jalan lurus inilah jalannya.
Jangan belok kanan kiri, jangan selewengkan kebenaran. Kau justru harus menegakkan kebenaran. Tuhan telah menunjukkan kebenaran, tegakkan itu. Baik atau tidak baik keadaannya, siapapun dia, tegakkan kebenaran. Apa yang menjadi kebenaran adalah kebenaran. Jangan seperti yang dikatakan Iwan Fals tadi, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ini tidak benar, ini bukan perbuatan orang Kristen. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu ke-8 setelah Trinitatis dengan topik minggu melawan suap dan korupsi. Saya harap semua umat Kristen, apalagi yang mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, berhenti menerima suap, berhenti melakukan korupsi. Nyatakan dan putuskan yang benar apabila kau adalah seorang hakim. Katakan kebenaran apabila kau menjadi saksi, kunci dari sebuah peristiwa. Nyatakan kesalahanmu kalau kau memang bersalah, dan terimalah itu semua. Dan apabila kau adalah orang yang dipercaya untuk membela seseorang, belalah dia sesuai dengan kebenaran. Bukan karena dia musuhmu atau temanmu, tapi bela dia berdasarkan kebenaran fakta yang kau tahu dan kau terima, dan yang bisa kau rasakan sebagai umat Kristen. Saya percaya dengan firman Tuhan pada minggu hari ini, kita lawan bersama suap dan korupsi. Suap kecil, suap besar, korupsi kecil, korupsi besar. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Semua dosa adalah dosa, semua suap adalah suap, semua korupsi adalah korupsi. Dan kita umat Kristen, dalam firman Tuhan menyatakan, lawan itu semua. Kalau tidak benar, lawan. Bagaimanapun situasinya, lawan itu. Siapapun dia, maupun dia temanmu, lawan kalau dia nggak benar. Siapapun dia, kebenaran Tuhan ingin tetap dinyatakan di dunia ini. Dan Tuhan ingin kita melakukan semua peranan kita itu dengan tulus dan jujur. Karena itu saya katakan firman Tuhan pada minggu hari ini, kalau dalam acara pertanyaan keluarga atau ibadah keluarga, saya buat judul jangan ada dusta di antara kita, seperti judul dari sebuah lagu nostalgia zaman dulu. Karena memang Tuhan ingin jangan ada dusta di antara kita sesama manusia, dan jangan ada dusta antara kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita tulus dan jujur melakukan pekerjaan kita masing-masing sesuai dengan kebenaran yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita semua. Mari kita tetap berjalan dalam jalan lurus yang terang sekali terlihat. Jangan ada lagi orang yang bilang saya nggak tahu itu benar, saya nggak tahu itu salah. Nggak mungkin. Semua orang yang sudah dewasa iman tahu mana benar dan tahu mana yang salah. Hanya saja kita kadang kerap kali menyelewengkan ini karena berbagai faktor. Karena dia teman kita, karena dia keluarga kita, karena ini menghantarkan kita kepada posisi yang lebih baik, karena ini menghantarkan kita kepada kehidupan yang lebih layak. Kita tahu itu salah, tapi kita lakukan, kita belokkan, itu yang terjadi. Jadi nggak ada itu istilah saya nggak tahu, nggak. Semua orang yang dewasa iman sama seperti pemahaman dalam negara hukum. Nggak ada orang yang sudah dewasa boleh mengatakan saya nggak tahu hukum, nggak. Semua warga negara dikatakan yang sudah dewasa adalah tahu hukum. Karena itu nggak ada istilah pembelaan diri saya nggak tahu, kecuali dia masih anak-anak. Jadi dalam firman Tuhan ini pun tegas mengatakan benar dan salah sudah jelas di mata kita. Itu tidak mungkin kita tidak tahu. Karena itu Tuhan mau nyatakan yang benar adalah benar, nyatakan yang salah adalah salah. Apapun resikonya dan siapapun yang kau hadapi, kebenaran adalah kebenaran. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Di luar itu akan ada banyak sekali penyelewengan. Saya percaya kita boleh semakin dikuatkan untuk menegakkan kebenaran, untuk melakukan firman Tuhan ini tulus dan jujur dalam berbagai peranan kita, dan menegakkan kebenaran dimanapun dan kemanapun kita pergi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau menganugerahkan kami kesehatan dan nafas kehidupan yang memampukan kami menjalani kehidupan aktivitas kami sampai pada minggu hari ini Tuhan. Kau izinkan kami boleh beribadah bersekutu dengan-Mu Tuhan, baik di rumah maupun di gereja. Bapa yang baik, biarlah Engkau memampukan kami melakukan firman-Mu yang telah Engkau ajarkan kepada kami pada minggu hari ini Tuhan, di mana Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus melawan segala bentuk penyelewengan kebenaran, suap, korupsi, apapun itu Tuhan yang menyelewengkan kebenaran haruslah kami lawan. Kami harus menegakkan kebenaran apapun peranan yang Kau percayakan kepada kami. Kami harus melakukannya dengan jujur dan tulus Tuhan, sesuai apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jalan lurus Tuhan telah Engkau tunjukkan kepada kami. Karena itu Tuhan, kami tahu benar apa itu yang benar dan yang salah. Janganlah kiranya ada di antara kami yang berdusta Tuhan di antara kami. Janganlah kami menjadi hakim yang tidak adil. Janganlah kami menjadi saksi yang menceritakan dusta.
Janganlah kami Tuhan menjadi orang yang membela diri Tuhan dan menutupi kesalahan kami. Hendaklah kami Tuhan membela dan mempertahankan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami. Hendaklah kami menjadi hakim Tuhan apabila kami harus memutuskan dalam hidup kami. Kami memutuskan berdasarkan kebenaran yang daripadamu. Apabila kami menjadi saksi Tuhan dari sebuah peristiwa, apalagi kami adalah saksi kunci, hendaklah kami Tuhan menceritakan semua sesuai dengan kebenaran yang kami ketahui dan sesuai dengan kehendak-Mu. Apabila kami melakukan kesalahan, kiranya kami Tuhan mengakui kesalahan kami dan tidak hanya Tuhan menunjuk-nunjuk kepada kesalahan orang lain, namun menyadari kesalahan kami Tuhan dan siap menerima konsekuensi dari setiap perbuatan kami Tuhan. Bapa yang baik dan penuh kasih, kuatkan kami melakukan firman-Mu, agar jangan ada dusta di antara kami sesama manusia, apalagi Tuhan dusta di hadapan-Mu. Agar kami tidak melajimkan dusta yang sudah dilakukan kebanyakan orang. Biarlah kami melawan segala bentuk dusta, penyelewengan kebenaran di dunia ini, dan biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kuatkan seluruh para medis Tuhan yang masih terus berjuang menyembuhkan pasien, menemukan obat vaksin daripada wabah ini. Kami percaya Tuhan, meskipun kami harus melalui proses yang panjang, biarlah kami memahami proses ini juga adalah proses pembentukan diri kami untuk semakin matang dan dewasa dalam segala peranan dan bidang kami masing-masing. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi keluarga semua para medis yang harus terus mereka tinggalkan demi tugas mereka, agar semua dalam keadaan sehat. Engkau kuatkan dan sembuhkan semua pasien yang masih harus menjalani perawatan, agar semakin kokoh dan kuatlah mereka, sembuhlah mereka Tuhan, dan boleh berkumpul bersama dengan keluarga. Kau berikan kami kebijaksanaan menjaga kesehatan kami sesuai dengan protokol kesehatan. Janganlah kami Tuhan menjadi sepele, ingatkan kami senantiasa bijaksana menjaga kesehatan kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, Kau berkati semua jemaat-Mu dimanapun berada, terkhusus jemaat dan majelis jemaat HKBP Pardomuan Resort Simalingkar yang masih harus beribadah di rumah. Biarlah Tuhan sukacita tidak berkurang Tuhan, meskipun kami harus beribadah di rumah, karena gedung gereja Tuhan hanya sebuah gedung. Sesungguhnya keluarga adalah gereja yang sesungguhnya. Kami Tuhan orang-orang adalah gereja yang sesungguhnya. Biarlah Tuhan ketika kami berkumpul di rumah kami masing-masing, Engkau berikan sukacita senantiasa. Meskipun begitu banyak tantangan di tengah wabah ini, Engkau cukupkan Tuhan semua kebutuhan jemaat-Mu. Engkau berkati apapun yang mereka kerjakan. Engkau berikan harapan dan semangat senantiasa. Jangan ada yang berputus asa. Engkau sembuhkan Tuhan yang kurang sehat ataupun yang sakit. Biarlah sukacita tetap menjadi milik kami Tuhan, meskipun kami harus menghadapi wabah di tahun 2020 ini. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami akan kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat, agar kami layak menerima berkat-Mu dan layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini. Saya percaya dengan firman Tuhan ini kita akan semakin mengetahui apa yang menjadi tugas kita. Meskipun seluruh dunia menceritakan dusta, tetaplah tegak dalam sebuah kebenaran, karena Tuhan ingin kita menjadi pelaku kebenaran. Biarlah kita semakin dikuatkan, dan biarlah kesehatan, sukacita tetap menjadi milik kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom.